Selamat malam semua anak-anak rohani PH Kids dan juga papa mama rohani, baik para opa oma, bapak ibu yang sedang mendampingi di samping anak-anak. Mari sebelum kita mulai komsel, kita tutup mata kita, kita lipat tangan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah membimbing kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami ingin sejenak 1 jam saja untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan melalui Mama Christine, dan juga ingin nonton film rohani agar iman kami selalu bertumbuh, menguat, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan, Mama. Selamat malam anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat Sukacita aja. semua pasti ya. Sehat semua, sukacita semua. Karena apa? Karena sekarang kita akan memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah kesayangannya. Siapa yang di sini merasa anak yang paling disayang sama Tuhan? Angkat tangan. Wah, semua disayang Tuhan, semua pada happy ya. Sore malam hari ini kita bisa sama-sama. Yuk, kita kalau semua happy, semua bersyukur, kita tentunya akan apa? Memuji nama Tuhan. Kita pasti bahagia kalau kita bisa berjalan bersama Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Udah bisa semua kan? Yuk, yang bisa meskipun mute kan ya. Jalan serta Dalam serta jalan Yesus, sertanya bersama setiap hari. jalan serta Yesus, serta serta Yesus Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam duka, Duka datang setiap setiap hari. jalan dalam Jalan suka, jalan-jalan duka serta Yesus selamanya. selamanya. Jalan serta Yesus sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Semua pasti bahagia ya kalau bisa berjalan bersama Yesus. Karena apa? Karena berjalan Yesus kita nggak pernah takut akan apa? Badai, nggak pernah takut kalau ada gelap, ya kan? Nggak pernah takut lagi kalau ada apa? Ada soal ulangan yang nggak bisa. Karena apa? Tuhan bantu, ya kan? Tapi
Anak-anak juga harus berusaha kalau untuk mengerjakan ulangan, Nggak PR. takut dalam bahaya. Kenapa? Nggak takut dalam. Nggak takut dalam bahaya, karena Tuhan pegang tangan kita setiap hari. Karena Tuhan sayang sama kita, ya kan? Yuk, karena Tuhan sayang sama kita siapkan hati, kita duduk manis, kita nyanyikan lagu untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Pada bisa semua kan? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Mari kita berdoa sama-sama, karena kita sudah jadi anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pada malam hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan semua yang Kau katakan melalui firman-Mu. Biarlah semua perkataan kami dan perbuatan kami benar-benar sesuai dengan firman-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu atas kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, ada nggak hari ini yang sudah laporan membaca firman? Yang sudah membaca firman boleh angkat tangan. Saya belum. Oh, Karena yang saya di belum. belakang, gue. Yang belum nanti jangan lupa dibaca ya. Yang sudah tetap nanti dibaca lagi boleh, sama jangan lupa berdoa ya. Kita baca sama-sama ya. Kemarin hari ini bacaannya dari Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 20. Kita baca, Mama Christine bantu baca ya. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan
Ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang tahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Malam hari ini, Mama Christine hanya mau membahas ayat Saya yang tolong benar. tolong berhenti. Lalu aku mau tunggu. Wait. Mana, Dilan? Yakobus. Oke, ini hanya menjelaskan tentang doa orang benar yang bila didoakan akan besar kuasanya. Anak-anak tahu nggak orang benar itu yang gimana sih gitu? Ada yang tahu nggak? Coba kalau ada yang tahu angkat tangan. Boleh dibuka sebentar untuk Dilan mau jawab boleh, tapi jawabnya yang itu ya. Dilan, coba Tadi orang jawabannya benar apa itu tadi? apa? Maaf, lupa tadi. Pertanyaannya, orang benar itu apa? Orang benar tuh suka berdoa, baca kitab suci, sama suka membantu orang-orang di luar sana. Oke, betul. Thank you, Dilan. Di-mute dulu ya. Gantian, Giovanna. Yang menghormati Yesus, Bunda Maria, dan suka ke gereja, kayak juga suka membaca kitab suci. Oke, thank you, Giovanna. Oke, Abel, boleh. Sering berdoa di malam dan ke gereja dan gak mencontek dan selalu baca kitab suci. Oke, thank you, Abel. Cisa? Baca kitab suci, doa tiap hari, terus membantu orang lain, ke gereja tiap minggu, terus memuji Tuhan dan sepenuh hati. Oke, ya, betul. Oke, oke ya, udah. Ya, itu singkatnya orang benar, semua betul jawabannya. Jadi, orang benar itu yang dimaksud adalah orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, yang mempunyai yang dekat dengan Tuhan. Kayak kita semua yang hadir saat ini adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita anaknya Tuhan, berarti punya hubungan dong sama Tuhan. Berarti kita orang-orang benar, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Sesuai dengan firman-Nya. Seperti tadi yang disebutkan teman-teman. Nggak boleh mencontek, membantu orang tua, membaca firman, berdoa. Ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, karena itu supaya kita tahu perintah Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan.
Karena semua perintahnya, semua janjinya ada di dalam firman Tuhan. Ya kan? Sekarang Mama Christine tanya, siapa yang di sini sudah punya HP? Angkat tangan aja. Oh, udah banyak yang punya HP ya. Ya. HP itu gunanya untuk apa? Untuk kita berkomunikasi. Berkomunikasi supaya kita tahu mama ada di mana, teman kita ada di mana, sahabat kita ada di mana. Ya kan? Itu cara kita berkomunikasi dengan manusia, dengan sesama. Mama lah, Mama Ya, Mama, Mama Christina. ya, ya sayang. Aku gunain HP biasanya buat ngonten sama main main game. Ya, itu Oke. oke. Eh, di close dulu ya. Itu untuk mute-nya. Oke. HP itu untuk komunikasi kita dengan orang. Sekarang kita komunikasi dengan Tuhan dengan cara apa? Kita dengan cara berdoa. Itu berarti apa? Berdoa kan kita nggak perlu beli. Kalau HP kita perlu beli. Berarti berdoa itu suatu hadiah dari Tuhan. Hadiah apa? Hadiah untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kita harus setiap hari berkomunikasi gratis dengan Tuhan. Nggak perlu bayar pulsa, nggak perlu beli handphone. Ya kan? Tuhan baik kan? Jadi kita bisa berkomunikasi leluasa. Mau saat kita bahagia, mau saat kita sedih, atau saat kita takut, semua katakan sama Tuhan. Tuhan yang akan bantu. Asal kita punya iman, punya hubungan dengan Tuhan. Oke. Terus anak-anak udah tahu belum cerita tentang Daniel yang masuk ke kandang singa? Yang udah tahu siapa? Angkat tangan coba. Pasti banyak yang tahu deh, Mama Christine Tahu yakin. tapi lupa ceritanya. Iya, Mama kasih tahu singkat aja ya, supaya nggak terlalu malam nanti selesainya. Daniel itu dia berdoa sehari 3 kali, memuji nama Tuhan. Tapi saat itu Raja Darius berkuasa. Tapi ada orang yang nggak senang sama Daniel. Makanya Raja Darius dikasih tahu sama yang jahat itu supaya memberikan perintah baru. Kalau tidak memuja Raja Darius, maka akan dihukum. Nah, tapi Daniel setia sama Tuhan. Dia tetap berdoa. Akhirnya dia ditangkap. Dia ditangkap, dimasukkan ke kandang singa. Nah, di kandang singa apa yang dilakukan sama Daniel? Dia hanya berdoa kepada Tuhan karena Daniel yakin dan penuh iman bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Akhirnya singa-singa yang lapar itu tidak memakan lagi Daniel. Karena apa? Mulutnya ditutup oleh malaikat Tuhan. Nah, dari cerita Daniel ini kita bisa tahu bahwa doa orang yang beriman besar kuasanya. Anak-anak yang semua yang berada di sini, mama, papa, kakak rohani yang ada di sini, semua adalah orang yang beriman. Jadi, kita punya kuasa di saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi, mulai sekarang kita nggak boleh takut ya sama gelap, sama apapun yang menakutkan. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun. Oke? Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Angkat tangan semua setuju. Semua kesayangan Tuhan, semua tahu kalau doanya penuh kuasa. Doa itu tidak perlu, aku nggak bisa berdoa, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa berkata-kata. Nggak perlu. Tuhan hanya perlu lihat hati kita. Hati kita yang tulus, kalau kita tulus, maka doa kita akan dikabulkan. Tahu nggak, penghalang doa kita itu apa? Penghalang doa kita adalah dosa. Makanya kita nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh mencuri, nggak boleh membuli teman, tidak boleh menyakiti teman. Kita harus hormat kepada orang tua. Kita harus rajin membaca kitab suci. Kita harus rajin berdoa. Ya kan?
Ingat ya, penghalang doa adalah dosa. Jadi, kita harus berusaha hidup kudus. Jangan lupa berdoa dan membaca firman setiap hari. Mama Christine mau ajarkan 5 doa 5 jari. Doa 5 jari, kita punya, tangan Mama Christine nggak kelihatan ya. Nah, jempol ya. Pertama, jempol ibu jari. Nah, ibu jari itu untuk apa? Kalau ada temen nih, kita, wah, bagus ya. Kamu suaranya indah ini, kan pakainya jempol. Berarti untuk apa? Untuk memuji. Pertama berarti apa? Kita berdoa untuk memuji Tuhan. Memuji bener tuh apa Nah, sih? untuk memuji Tuhan. Ingat-ingat ya, ini 5 doa ya. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk itu untuk menunjuk ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita dikasih mama papa yang baik, kita punya rumah, kita bisa makan, ya kan? Kita bisa sekolah, maka kita harus bersyukur. Sekarang jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi. Ya kan? Jari yang paling tinggi berarti apa? Ingat, Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Di atas kayu salib untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka kita kalau ingat jari tengah ini, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan. Nih, jari yang ketiga udah ya. Sekarang Mama Christine ke jari manis. Nah, jari manis adalah hubungan kita harus manis. Ya kan? Hubungan harus manis. Berarti kita berdoa untuk siapa? Untuk orang lain. Orang lain, teman kita, mama papa kita, guru kita, ya. Itu. Sekarang yang paling kecil adalah jari apa? Jari kelingking. Nah, jari kelingking itu paling kecil. Berarti itu siapa? Itu diri kita sendiri. Karena apa? Tuhan Yesus minta kita nggak boleh sombong. Ya, toh? Merendahkan diri. Ya kan? Di hadapan Tuhan. Maka yang kelima, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi, doa 5 jari apa aja tadi? Pertama, memuji Tuhan. Kedua, bersyukur. Ketiga, mengaku dosa. Yang keempat, berdoa bagi orang lain. Yang kelima, berdoa untuk kita sendiri. Oke, setiap berdoa ingat ya, kan tangan kita ada 5, kanan kiri 5, kiri 5. Kita harus ingat itu tadi. Oke, dan jangan lupa pagi berdoa. Nanti kalau waktu belajar kita berdoa, mau makan kita berdoa, mau tidur juga jangan lupa kita berdoa. Tadi 5 jari. Oke? Nanti coba nanti mama papa rohani ditanyain lagi itu di board. Ingat nggak mereka doa 5 jari? Oke. Sekarang udah tahu ya kuasa, kita punya kuasa di dalam berdoa dan nggak perlu doa yang panjang-panjang, yang singkat, tapi yang perlu apa? Nggak asal berdoa, nggak asal mengucap Salam Maria gini, enggak, tapi harus dengan penuh hati. Bukan cuma hanya mengucapkan saja. Oke? Kita berjanji mulai malam ini kita berdoa dengan Mama sungguh-sungguh Christina, dengan hati, ya. kasaan jari tengah itu gak baik deh bagi kita. Jari tengah tadi untuk apa? Yang paling tinggi. Kita paling tinggi kita apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tapi Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Tinggi kan di atas kayu salib? Di atas gunung kan? Mama Christine gimana caranya? Yang apa cara doanya kayak gini? Ini. Siapa ini? Nah, aku, Dave. Oh, Dev. Mama Christine nggak ngeliat Dev. Sebentar ya. Gimana sayang? Kok apa katanya jari tengah buat apa yang Tuhan Yesus disalib apa? Oh, untuk nginget tadi ya? Untuk nginget. Ibu jari. Itu kan kalau kita ada teman yang baik. Oh, Bukan yang jari ini tengah aja. loh. Oke, yang Yang- jari tengah aja ya. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi. Jadi,
Tuhan Yesus adalah yang paling tinggi di dalam hati kita, Oh iya. ya kan? Di dalam hati kita, karena Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Oke, Dev? Oke. Oke. Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Yuk, boleh. Kalau mau tanya, boleh. Kalau nggak ada, oke. Kita sebentar lagi siap-siap masuk ke board. Kita Nanti cerita. aku game. Oh, gamenya nanti. Kita masuk board dulu. Cerita-cerita sama Mama, Papa Rohani, Kakak Rohani. Oke? Nah, pertanyaan di board. Boleh minta tolong, Kak Marlin? Mama Christina, Ya, sayang. tadi aku mau nanya, Mm-mm. kan biasanya Ya, kan kita punya 5 jari tuh, ya, berarti ada 5 doa. ya. Di dalam doa ada. Terus? Terus kan yang jari jempol itu apa nih untuk memuji, Ya, betul. jari telunjuk untuk apa? Untuk bersyukur. Oh, bersyukur. Jari Mm. tengah, jari tengah itu Untuk mengaku buat dosa. mengaku dosa. Jari Mm. kelingking itu buat apa ya? Dari kelingking yang paling terakhir itu untuk kita, Em, doain kita, karena kita paling kecil. Kita kan Oh, dia berarti jari manis itu untuk orang lain doanya. Ya, betul. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau Masa tanya? Mama Kristina, Ya, sayang. perasaan jari tengah itu kok gak sopan deh bagi kita. Kalau kita hanya menunjukkan jari tengah itu nggak sopan. Tapi kan ini kita nggak nunjukkan jari tengah. Kita tunjukin semua begini. Nggak apa-apa. Oke, Dilan Maksud paham? yang memberi jari tengah itu mengacukan ya. Maksudnya? Maksud yang memberikan itu mengacukan ya. Mengacukan tuh nggak boleh. Kalau mengacukan cuma jari tengah itu nggak boleh. Tapi kan kita hanya menyebutkan nih. Mama Christina, Ya, sayang. kalau gini nggak apa-apa kan? Yang mana ya? Ini bisa Saat minta tolong ke mau spotlight ya. Siapa ya yang tanya nih? aku. Cesa. Oh ya, Cesa. Gimana, Cesa? Ini kan mau tunjukin jari tengah, tapi nggak nggak boleh jari tengah doang. Jadi boleh nggak kayak gini? Gini aja. Ini. Mm-mm. Nggak kelihatan ya. Oke. Nggak boleh loh ya. Kalau jari tengah aja diituin nggak boleh loh ya. Nggak boleh. Soalnya Nggak itu boleh. kasar kan. Iya, betul. Nggak boleh. Tapi kalau Itu rame-rame artinya itu sama-sama kata-kata nggak kasar apa-apa. loh. Ya, Dosa. Sama oke. Ada lagi? aku mau nanya, Siapa ya? Dilan. kata si yang 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 itu tuh yang nanya tadi itu katanya itu jari tengah itu artinya kata kasar. Iya. Udah. Gini. Nanti Dilan boleh ngobrol di room ya. Di breakout room sama Mama Papa Rohani. Sekarang kita mau lihat dulu ya pertanyaan di board. Bisa minta tolong nggak Marlin supaya nanti anak-anak ini. Ya, sudahkah menjadi orang benar anak-anak? Pasti sudah ya. Nanti dijawab sendiri ya sama mama papanya. Sehari berdoa berapa kali? Nah, yang ketiga, sudahkah berdoa bersama keluarga setiap hari? Kalau belum, yuk berjanji kepada Tuhan untuk ajak papa, mama, adik, dan kakak berdoa bersama tiap hari, terutama pada malam hari.
sebagai ucapan syukur karena sepanjang hari disertai Yesus, diberkati Yesus. Oke, anak-anak, kita masuk bor ya. Oke, waktu saya kembalikan Mama Laura. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mama Christine. Anak-anak nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Papa Mama Rohani masing-masing ya, Kakak Rohani. Ya, nanti kalau masih ada waktu kembali ke room utama bisa resen, Mama Christine bisa lanjutin lagi menjawab pertanyaan. Ya. Ayo kita kasih tanda cinta. Terima kasih Mama Christine. Thank you renungannya. Oke. Yuk kita mau masuk ke breakout room ya. Isi hati mereka. Kau tahu kerinduan mereka, Tuhan. Kiranya Engkau dengarkan dan kabulkan doa-doa mereka seturut kehendak-Mu. Seperti hari ini kami belajar dari Mama Christine tentang doa, bagaimana kami harus berdoa. Dengan iman kami percaya doa orang benar dan didoakan dengan yakin besar kuasanya. Berkati Mama Christine, Tuhan. Berikan Mama Christine kesehatan selalu dan Engkau berkati setiap apa yang dilakukan Mama Christine setiap harinya. Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami, anak-anak-Mu, juga para pendamping di sini. Dan kiranya Tuhan, kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya, istirahat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau foto. Dibuka kameranya, anak-anak. Yuk. Siap. Slides pertama ya. Sebentar ini mana ya? Dikembalikan. Bentar. Maaf ini tampilannya. Bentar ya. Oke, semuanya slides pertama. Atau sama color aja gitu ya. Ini kenapa ya tampilan saya? Kok nggak bisa dengar ya? Bantu foto Papa David. Atau Ya, siap ya. Ada 2 slide ya. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua. dibuka yuk kameranya. Kedua 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih semua. Kita ada teman baru kita loh. Namanya Delton. Ayo kita mau sapa Delton dulu. Mukanya Delton, gimana Delta? Delton namanya. Delton, Apa? Delton ya? dirinya Delton kelas berapa Delton? Teman-teman mau tahu. Delton kelas 2A. Tinggalnya di mana? Kebun jeruk. Kebun jeruk. Oke, selamat datang Delton. Ya. Delton kok nggak kelihatan ya Terima kasih mukanya? semuanya. Ya. Delton gimana Delton? Terima kasih. Dadah semuanya. Aku mau nanya sebentar. Yesus memberkati. Delton di mana Delton? Yuk.